malam pas maghrib itu. Dia bilang, kau lihat gak ada orang keliling nih? Mana ada, aku bilang. Ini kau lihat di belakang mes ini banyaknya orang keliling. Banyaknya orang keliling ini. Ah, ngawur aja. Tapi dia begini sama saya. Kayak begini, duduk ambil natap saya. Nah, saya yang salah ini. Jadi aku ngomong lah, Mbah, saya mohon maaf, saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Muhyiddin. Oke, kali ini saya kedatangan tamu ya, namanya Mas Herman. Mas Herman ini kemarin sudah menceritakan kisah pengalamannya pernah bekerja di job menebang pohon. Nah, kali ini Mas Herman ingin menceritakan kisah pengalamannya lagi pernah bekerja di perkebunan sawit bagian panen. Sering terjadi hal mistis di luar nalar. Oke, tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat nih ya? Ya, alhamdulillah. Gimana sih ceritanya kok bisa sering terjadi hal mistis di luar nalar? Itu pengalamannya itu tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2006, masih umur 17-an tahun. Itu ceritanya dulu ngikut rekrut pemerintah kerja. Setelah direkrut dari perusahaan, berarti biayanya, ongkosnya itulah dibiayain dari pemerintah, dari perusahaan lah. Singkat cerita aja lah ya. Masuk kerja, suruh panen sama bos lah ceritanya. Ya namanya kita orang baru, ngikut aja diperintah sama bos, ya kita ngikut aja kerja kan. Tapi sebelum disuruh kerja itu memang sudah diwanti-wanti, istilahnya dinasihatin lah. Kalau mandi di sungai itu jangan sekali-sekali telanjang, karena di sini ini masih ketat, istilahnya adat istiadat itulah istilahnya kan. Yang namanya kita masih bocah-bocah lah istilahnya, masih pikiran amburadul kan. Ya ndak terlalu hiraukan lah. Jadi pertama kejadiannya itu ya kita belum berpikir kesananya, memang ada yang kejadian itu. Pertama cewek yang kesurupan, istilahnya teriak-teriak lah. Memang sorenya itu ada yang buang kotoran di bawahnya, istilahnya di anak sungai itu memang ada mata air di sana, itu ada mata air bersih besar lah. Di atas itu ada batu besar, istilahnya memang kayak batu itu ada bunga-bunganya lah, apalah. Mungkin orang sering apa di sana kan kita ndak ngerti, cuma namanya kita ini ndak ngerti yang kayak gitu-gituan ya, kita mandi sembarang. Terus istilahnya ibu-ibu ini mandi di atas, di sebelah kami lah, tapi kan ada tutupnya lah. Tutupin ya, ibu-ibu ini yang entah dia buka dalamannya kita ndak ngerti. Sekitaran jam 6 ini ibu itu pulang, habis nyuci pulang, dia mau jemur pakaiannya, tiba-tiba teriak. Ya teriaknya itu kan kita mikir berkelahi sama suaminya apa kan, tiba-tiba tapi dia larinya tuh ke arah sungai itu, dia lari terus kayak orang ditenggelamin gitu, Kok ibu itu teriak lari ke sungai, kok nggak kembali. Akhirnya didatangin sama teman-teman, tolong, ibu itu sudah nggak sadar, kayak tenggelam gitu sih, pas di mata air itu. Akhirnya kita bawa pulang, kesurupan lagi. Ditanya lah sama
orang asli sana. Saya ditanya, cuman belum ada komunikasi, belum ada. Terus kayak apa, orang pintar ini entah diapain terus sadar. Nah besoknya kita kerja seperti semula, kerja. Ya kembali lagi sudah pulang, tapi itu kejadiannya sekitar jam 1 siang. Itu pas aku lagi gosok alat kerja lah istilahnya, lagi ngasang gosok-gosok. Nah kejadian lah yang tiba-tiba aku gosok, yang aku pegang lurus, kok barang itu bisa langsung gesrek ke tangan. Nggak sadar mas? Ya nggak sadar, jadi aku maki-maki lah di sana, yang istilahnya yang kotor-kotor lah. Malamnya itu bukan malam ini, sekitar jam 3 atau setengah 4 itu kesurupan lagi, tapi yang kesurupan itu orangnya laki-laki. Kan aku siang itu aku maki-maki di sana, orang itu lari muter di lapangan itu, muter lapangan. Terus ya namanya orang lari kan dikira olahraga ke apa, tapi ini ndak. Begitu lari langsung dia berguling. Keluarlah yang namanya si Ani, temanku satu kampung juga sama saya, bukan satu kampung, masih ada hubungan saudara lah sama saya ini. Keluar ditangkep tapi ndak bisa dikendalikan. Begitu keluar lagi yang lainnya keluar megang, pas aku keluar kok dia bangun, dia langsung kayak gitu. Loh salah saya ini apa? Tapi itu kan matanya sambil tertutup, yang kesurupan sambil tertutup matanya, tapi dia kayak nggerang gitu sama saya kan. Dia bilang begitu. Terus dipinggirin lah, dibawa ke depan pintu, ngamuk kayak mau marah sama saya tuh. Ya jadinya dia bahasa sana lah, bahasa Dayak apa ndak terlalu paham. Bahasa Kalimantan. Bahasa Kalimantan. Jadi didatangin lah, istilahnya kayak orang pintar di sana tuh. Bahasa di sana itu dijawab lah sama yang orang asli sana itu. Oh berarti bilang dia salahin saya. Kamu ini tadi siang maki-maki di sana. Ya maki-maki ya mungkin saya ndak sadar ke apa kan, langsung keceplosan aja. Dia ndak terima sama kamu, dia nuntut kayak orang marah istilahnya, kayak dia dendam sama saya itu. Nah ya langsung kayak begitu. Ini walaupun disadarin belum bisa keluar, istilahnya masih dia marah sama saya. Aku bilang bagaimana? Aku bilang kan, biasanya dipanggil kan, selain pemangku lah gitu. Ya ini harus kamu minta maaf di sananya. Saya bilang begitu. Ya biarlah, kalau memang harus minta maaf saya minta maaf. Tapi yang makhluknya ini belum mau keluar. Istilahnya sudah disadarkan, tapi tidak mau juga, masih berontak, kayak mau megang saya gitu, kayak mau mukul. Tapi kan namanya orang begitu kan, kita tidak ngerti. Besoknya saya sakit. Sakitnya ini aku tidak masuk kerja istilahnya. Tapi yang kesurupan ini didatangin terus sama makhluk itu. Kadang-kadang dia berdiri di pintu begini, orangnya besar tinggi. Berarti situ melihat makhluknya mas? Kalau melihat makhluknya memang enggak cuman ada lagi yang lebih parahnya lagi, ada lagi. Kalau melihat makhluknya belum pernah melihat. Terus pas malam Jumat itu di kelilingan mes itu kayak orang pakaian adat begitu kan, terus bawa kayak apa sih namanya kalau orang bawa itu nasi kuning putih nasi begitu, nasi tumpeng. Tapi banyak orang kayak bawa tuh malam pas maghrib itu. Dia bilang, kau lihat gak ada orang keliling nih? Mana ada, aku bilang.
Ini kau lihat di belakang mes ini banyaknya orang keliling. Banyaknya orang keliling ini. Ah, ngawur aja. Terus aku keluar kencing. Bunyi apa tabuhan kayak tang ning nang ning nang ning gitu. Jalan sepanjang jalan itu, sepanjang mes itu muter tapi nang ning kayak gitu. Kayak ada gamelan tuh, Mas. Kayak sejenis gamelan itu muter. Nah, kalau gamelan memang saya dengar. Tapi posisi gelap ya. Ya, posisi gelap kan, di sana itu pakai diesel apa mesin lampu itu kan, mesin lampu. Nah, habis bunyi gamelan itu teriak lagi yang kesurupan tadi, yang laki-laki itu teriak nyari namanya saya itu. Dia nyari karena saya belum setulusnya minta maaf di sana. Terus dia lari lagi ke sungai itu lari. Di sana itu dia berontak pokoknya. Kalian sudah soalnya dijelasin sama orang sana itu kan. Ini bahasanya ini. Kalian sudah pendatang, hendak permisi. Sudah mandi di sini, telanjang, buat kotor, buang kotoran sembarang, dia bilang begitu. Istilahnya selama kerja di sana itu orang 30 orang itu istilahnya ya ada yang kocar kacir, istilahnya tidak betah di sana kan, tidak betah. Ada yang pindah, yang lama di sana itu saya aja sekitar 8 bulanan. Saking nggak kuatnya itu ya pengaruh itu. Setiap malam itu ada aja yang kejadian yang aneh-aneh. Setiap malam, Mas? Setiap malam. Setiap malam, walaupun sudah ada yang terjadi begitu, tapi ada lagi yang mandi telanjang. Ya terus kayak begitu, kesurupan. Pernah yang kesurupan kayak kesurupan massal gitu kan. 6 rumah itu kesurupan semua orang. Semua, Mas? Ke semua, yang 6 pintu itu kesurupan, 6 rumah. Ada sosok yang bisa dikomunikasi, Mas? Iya, yang komunikasi itu kayak bangsanya apa namanya itu, kayak penggawangnya itu. Iya, panglimanya lah. Panglima, ya yang penjaga kerajaan yang di sana. Dia dijelaskan, tapi dia mending bisa bahasa Indonesia, tapi mending kaku gitu sih. Mending susah. Kalian sudah diperingatin, jangan mandi telanjang, jangan buang kotoran, tapi masih aja dilakuin. Kalau masih aja dilakuin, tetap salah satu ada yang kena lah begitu, mungkin sebagai tumbal fatal, apa. bisa fatal, Iya, bisa fatal lah. Tapi kan sebelum kejadian itu mungkin penduduk pekerja yang dulu ada yang kena juga, ada yang pernah meninggal di tempat itu. Istilahnya kebun itu tidak nyaman lah, karena pertama buka lahan, tidak dikasih sajen ke apa begitu kan. Jadi orangnya itu tidak terima, tetap penghuninya itu masih tetap di sana. Yang paling jahat itu ya yang sering ngerasuki yang laki-laki, yang badannya gede, yang hitam tinggi besar itu, yang biasa. Kadang-kadang kalau maghrib itu tiba-tiba pintu itu budak, begitu, tiba-tiba tertutup sendiri, bom, orang lagi masak, pintu tertutup sendiri, padahal tidak ada orang, tertutup sendiri. Yang sering kejadian itu. Terus yang sering dikerasukin ini yang laki-laki, yang orang baru ini, orang Sulawesi itu. Orang mana tuh, Mas? Orang Sulawesi. Iya. Itu bagian cewek-cewek yang gimana, Mas? Bang pembalut atau kencing sembarangan atau gimana? Ya kadang-kadang kan yang namanya cewek kalau lagi datang bulan kan, ya buang pembalut. Kadang-kadang kan darahnya itu ya mungkin pengaruh darahnya juga mengalirnya ke bawah situ, istilahnya di sungai itu, Mas. Iya. Mata air ya? Mata air. Pas kan air sungai kan ngalir ke bawah. Iya. Mata air ini di bawah. Jadi kan otomatis kotorannya itu kan ngalir ke bawah. Kotorannya. Jadi nggak ada tempat WC atau toilet, Mas? Nggak ada. Kalau zaman dulu itu setahu saya sih nggak ada di sana itu.
Mandinya ya mandi di sungai itu, di kali itu. Dulu berarti masih murni ya. Iya, karena airnya di sana itu kalau dibuat minum ya bisa, saking jernihnya itu. Sampai sekarang masih Mas. Nah, Allahu alam kalau sekarang, kalau sudah terjadinya itu sudah lama sekali sudah. Itu di Kalimantan mana Mas? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Itu biasanya kan tiap Mas kan beda-beda blok ya. Iya, beda-beda panen blok. ya. Tapi itu semuanya Mas terjadi tiap malam Mas. Ya setiap malam itu. Karena beda-beda blok kan satu tempat tinggal, satu mes. Enggak berpisah-pisah. Memang ada yang kayak bukitan begitu. Tapi satu tempat mandi itu satu. Enggak ada jalan mandi lain, enggak ada. Satu aja sungai itu. Itu posisi cewek sama cowok itu satu Mas suami istri atau beda Mas? Ayo, ada yang masih belum bersuami istri, Masih pacaran. istilahnya kayak janda tuh sama duda begitu kan. Nanti ngakunya suami istri, sudah di sana itu sudah suami istri. Memang dibolehin Mas sama duda sama janda jadi satu? Ya namanya kita nggak tahu juga sih. Ya. Tapi setahunya saya tuh ada dulu temanku satu yang sering kesurupan itu. Ya. Belum menikah, istilahnya belum menikah itu sudah satu kamar. Satu kamar. Iya, kayak Pacaran. ya mungkin lah, kita nggak tahu kan. Aku tanya, loh kok kamu satu kamar ya? Saya ini istri saya, dia bilang. Ya sudah, masa bodoh. Terus kuncinya situ di rukunnya orang situ asli ya itu Iya. ada pesan ya Mas kok sering terjadi kayak gitu? Dia pesannya orang Budaya Kalimantan. ya budayanya di sana itu, dia pesan sih, dia bilang kalian di sini nih sudah diperingatin, padahal diperingatin hampir setiap malam, diperingatin, cuman kalian tuh buat kayak masa bodoh aja, dia bilang. Ya yang terakhir terjadi, yang terakhir ada juga lucunya, ada juga yang ngeri. Pertama kan kejadian perempuan yang kesurupan, tes kesurupan. Ya banyak namanya perempuan kesurupan kan, banyak yang pegang, laki-laki tuh banyak yang pegang. Nah mungkin istrinya atau apa yang datang itu dia tidak terima kesurupan yang laki-laki nih, kesurupan lagi. Kesurupannya itu kayak orang tidak terima lah. Dia bilang, bahasa sana kan kita nggak ngerti. Kalau perempuan yang kesurupan, dia bilang, Branding. kalau kalau perempuan yang kesurupan senang dipegang, dia bilang. Laki-laki ini dibiarin aja, kok sampai nginjak duri-duri itu, tapi kok nggak ada bekas. Orang kesurupan tuh ya, nggak ada bekas sama sekali. Padahal duri masih baru-baru dipanen tuh nggak ada bekas sama sekali. Habis itu, tapi selama kesurupan itu istilahnya belum jera, namanya saya ini belum jera, belum istilahnya belum menerima, saya minta maaf itu belum sepenuhnya mungkin atau bagaimana. Kalau boleh tahu itu tempat di mata air sungai ya, itu ada istananya nggak Mas? Memang penjelasan dari orangnya sana itu, memang di sana itu istana besar. Di mata iya, air pas sungai. di mata air itu ada istana. Istilahnya di isinya istana itu istilahnya ndak senang dikotori, apalagi mandi telanjang itu ndak terima lah. Tapi itu ulahnya manusianya sendiri Iya, ya, bukan bangsa mereka. bukan. Ya? Karena ulah kita sendiri yang tidak menghargai bangsanya orang lah. Iya. Ya jadi ya siapa sih yang ndak marah kan? Iya. Ibaratnya kita sebagai manusia ndak dihargai sama sesama ya tetap marah. Ya begitu juga sebaliknya lah begitu. Itu panglimanya itu sosoknya itu bawa tombak ya Mas? Ya. Iya kan, bawa tombak ya. Bawa tombak. Itu sebenarnya dia baik Mas, jadi dia ada kontak dari saya, ini beliau ini sebenarnya baik Mas, tapi nggak ngomong ulahnya manusianya itu benar. ya kan. Iya benar. Itu beliau itu panglima itu luar biasa, orangnya tuh
tinggi gagah itu tuh nggak serem sih. Iya. Panglima itu yang masuk ke temannya Mas itu ya. Tuh setelah itu kejadiannya gimana Mas, kok bisa disembuhin nggak tuh yang kesurupan itu? Ya akhirnya kan orang laki-laki yang kesurupan tuh akhirnya dia minta resign dari tempat pekerja. Dia resign, akhirnya dia pindah. Iya. Dia minta pindah. Begitu juga yang cewek yang sering apa kalau kesurupan tuh dia mau merokok gitu kan, minta rokok. Kalau dia kesurupan minta rokok dia. Jadi yang sering kesurupan laki-laki nih, temanku ngelihat orang rombongan tuh yang ada tabuhan bunyi kayak gamelan itu ya mungkin acara apa kan kita ndak, adatnya mereka Kalimantan. Ya, adatnya. Cuman kita juga salah juga sih. Salahnya itu hendak permisi sudah kayak gitu orang pendatang, tapi kita belum tahu selak beluknya di sana sudah sembrono aja asal mandi telanjang. Memang dulu itu memang saya akui salah kita sendiri juga sih. Salah kita sendiri juga. Kerja itu ya memang kita kerja secara umumnya, tapi kalau malam tuh tetap kejadian, ada aja kejadian. Kalau ndak di mes atas, di mes bawah ini pasti ada yang kesurupan. Begitu terus tiap malam. Tiap malam, Mas? Tiap malam. Aku sempat berkelahi. Ya berkelahinya itu pengaruh. Memang saya salah juga sih. Sudah tahu kejadian kayak gitu masih saya lakukan. Kayak mandi telanjang itu masih saya lakukan. Karena gimana ya? Masih tetap saya lakukan. Malamnya itu kejadian. Nah, temanku yang kan aku orang dua mandi nih, terus yang satu nih ngelapor, lah yang mandi telanjang tadi itu si Herman. Dia bilang begitu. Aduh, aku bilang kenapa kamu ngelapor? Temanku ini datengin. Kamu sudah tahu larangan, kenapa mandi telanjang lagi? Dia bilang. Sampai aku mau dipukul. Jadi aku bilang, ya saya minta maaf, saya hilap, aku bilang. Itu bukan hilap lagi, memang disengaja. Dia bilang. Memang begitulah, namanya kita masih bujang kan. Kita belum terlalu hafal. Kesurupannya tuh ini rumah, di depan pintu ya, depan pintu. Nah, ini kan jalan panjang kan, mes itu kan memanjang dia. Jadi ditidurkan di jalan itu. Dia berdiri bukan dia berdiri, dia bangun tapi sambil dikelilingi sama keluarga lah, penduduk di mes itu. Tapi dia begini sama saya, kayak begini, duduk sambil natap saya. Jadi aku ingat, saya yang salah ini. Jadi aku ngomong lah, Mbah, saya mohon maaf, saya salah, tolong saya dimaafin. Saya memang terus terang minta maaf sama mbahnya itu. Begitu saya minta maaf, dia tidur lagi. Ya mungkin alhamdulillah, mungkin saya dimaafin atau bagaimana. Dia tidur lagi, keluar. Sebelah lagi ibu itu kesurupan lagi. Tapi dia sesosok nenek-nenek. Bisa diajak ngobrol, Mas? Iya, diajak ngobrol. Dia minta rokok. Tapi kalau saya tidak salah ini, karena saking lamanya sudah ya, kalau salah ingat dikasih apa enggak rokok itu, mungkin lupa sudah. Tapi sehingga saya itu dia minta rokok. Yang satu tuh kesurupan lagi, sebelah lagi kesurupan lagi. Dia bilang dipanggil lah sama yang perempuan tuh, dipanggil ke sini. Istilahnya mau diajak komunikasi lah di satu rumah. Tapi di sana itu sudah keburuan sadar. Nah, terus ada istrinya orang yang jualan, ibu warung nih, datengin lah yang kesurupan perempuan tuh. Nah, itu mau kesurupan juga. Tapi aku bilang, Bu, sadat aja Bu. Aku bilang, sadat terus, aku bilang. Akhirnya dibawa pulang sama suaminya. Udah jadi kesurupan. Nah, ini ibu-ibu ini kesurupan terus. Cuma pesannya satu aja,
jangan mandi telanjang lagi di sana, karena itu para orang isi kerajaan itu nggak seneng kalau mandi telanjang buang kotoran di sana, bilang begitu. Berarti ini akibat dari ceroboh mandi telanjang ya Mas. Iya, mandi Terus telanjang membuang itu. pembalut sembarangan ya. Iya, Ini sosok-sosok yang tiap malam ada suara gamelan, terus ada orang-orang bawa nasi tumpeng ya. nasi Itu tumpeng. mungkin dari sananya sendiri Mas, ini ada bangsa orang-orang seperti pasar ya. Ya kan, ya kan, di pasar ya. Tapi rombongan gitu. Rombongan ya. Iya. Itu di dalam Mas ada berapa orang Mas? Tiap Mas itu berapa orang? Setiap Mas itu ada yang kalau bujang-bujang semua nih, ada yang isi 8 satu kamar, ada yang isi 7. Tapi yang dia kelilingin tuh pas di belakang rumah saya tidur tuh, dia di belakangnya itu dia keliling. Ini saya masuk dari ceritanya Mas Herman nih. Ini ada sesuatu dari pikirannya, pikiran batin saya ini ada itu akibat ulah dari mereka-mereka yang belum suami istri ya kan, belum murid, itu bisa terjadi hal sering terjadi kerasukan massal Mas. Itu mereka itu nggak suka ya. Nggak suka. Itu kan dulu itu pas waktu Mas pengalaman di kerja perkebunan sawit kan itu masih alami ya. Masih alami, iya benar. Ya. Perkebunan sawit ya. Mereka sebenarnya itu mereka nggak ganggu Mas, tapi dari olah-olahnya mereka itu nggak, dia sopan santun dengan mereka. Benar, itu kan ada sesuatu dari pikiran saya Mas. Mungkin dari komunikasi dari bangsa mereka ya. Ini banyak sekali nih sosoknya ya, ada orang-orang anak-anak, kakek-kakek, terus anak kecil, terus ada orang bawa nasi tumpeng, terus ada panglima. Itu bahasa mereka dari Kalimantan, dari kerajaan mata air sungai itu kan, itu pancen aja sosok kerajaan istana besar Mas. Padahal kan airnya kan murni ya, bisa diminum ya kan. Kalau kita habisan air hujan kan, kalau minumnya kan pakai air hujan. Di sana itu belum ada kerang, itu belum ada. Kita ambil kalau air minum, ambil di sungai. Ya namanya air jernih kan, nggak ada kotorannya, ya jernih air ini. Udah ambil air minum di situ aja. Ya kita ambil air minum. Makanya aku bilang, ya sekarang aku mikir, oh iya, sudah kita disediakan air minum, tempat mandi, masih juga kita kurang ajar. Iya nggak? Kotorin ya. Dikotorin lagi. Ya jelas aja orang sana nggak terima. Masnya pas waktu buang air kecil itu, pas denger ada suara gamelan, terus ada orang-orang, ada yang bawa nasi tumpeng itu, masa itu di belakang itu ada sosok tinggi besar mata merah nggak Mas? Yang bilang temanku yang kerasukan ini, memang dia lihat. Hitam besar, matanya merah, berdiri di depan di pintu. Pas kita gerumuan, habis kesurupan dia kan, dia langsung tutup mata. Dia bilang begitu. Memang dia lihat, tapi kan kayak kita ini kan nggak bisa ngelihat. Tapi temanku ini dia tutup muka terus, dia berdiri di pintu itu, dia berdiri di pintu, dia bilang besar tinggi, matanya merah, dia bilang. Untung alhamdulillah Masnya nggak terjadi apa-apa ya Mas. Alhamdulillah ya. Nggak detios ya, sobek ya. Ya baru nggak kerasukan ya Mas. Ya, enggak, tapi teman-teman pada kerasukan ya. Ya yang lainnya kerasukan, tapi syukur alhamdulillah. Saya enggak. Ya, cuman saya fatalnya saya itu sempat omong kasar di sana. Dia mungkin enggak sadar kan. Saya enggak sadar, tapi saya minta maaf lah. Oke, inilah kisah dari Mas Herman ya, pengalaman bekerja di perkebunan sawit. Sering terjadi hal-hal mistis yang di luar nalar ya, itu akibat ceroboh dari ulahnya manusia sendiri. Sering terjadi kerasukan massal. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman biar mereka tahu ya tentang alam gaib, makhluk gaib ya dari mereka. Ya, saya ada pesan sedikit. Ya bagi teman-teman yang masih ada di posisi Kalimantan, jangan pernah meremehkan adat istiadatnya orang. Harus saling menghargai walaupun bangsa sesama atau bangsa makhluk manapun, harus kita saling menghargai. Oke, semoga video ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran kita semuanya. Kalimantan
Kalimantan, Sulawesi, ya kan, Sumatera, luar Jawa ini angkernya luar biasa dibandingkan laut di Jawa ya, tanah Jawa ini belum apa-apanya dibandingkan angkernya di luar Jawa ini luar biasa nih. Ini mengakibatkan ini ulahnya manusia sendiri dan tidak menghormati bangsa-bangsa mereka. Alhamdulillah nih bangsa mereka sudah memaafin Mas Herman, semoga tidak terjadi apa-apa ya Mas. Iya, Semoga amin, saya amin, doakan Mas sehat selalu dan panjang amin, umur. amin, Makasih ya Mas amin. sebelumnya dia menceritakan kisah Iya, pengalamannya lagi di studio kami ya. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Makasih teman-teman udah sempatkan waktunya untuk menonton video kami. Insya Allah kami akan mengundang narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman hal-hal mistis di luar nalar. Setiap manusia itu pasti punya pengalaman pribadi masing-masing ya. Yang penting kita jangan pernah meremehkan bangsa-bangsa alam gaib atau makhluk gaib ya. Oke, dari sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.